Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ketemu lagi, sehat semuanya? Sehat. Sehat. Baik, sebelum kita mengawal aktivitas kita hari ini dalam proses pembelajaran, kita akan diiringi dengan doa. Silakan Pak Hidayah. Hidayah, tolong bawa doa sebentar. Hidayat. Ya, baik. Iya, Bapak. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Hidayat atas doanya yang bagus. Baik, Ya, pada hari ini Bapak. sebenarnya akan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, hanya karena waktu kita tidak cukup. Jadi kita tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu adalah pembentuk nasionalis kita terhadap negara Republik kita Indonesia. Baik, sudah siap untuk masuk dalam pembelajaran? Siap, Pak. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Masuk, Pak. Semua, Pak. Puji Tuhan, akhirnya kita masuk semua ya. Sehat berarti semuanya. Baik, ingat, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran baru. Yaitu nanti kalian akan dapat informasi pelajaran apa yang kita telah lalui kemarin, maka selanjutnya adalah berkaitan dengan pembelajaran yang sekarang. Masih ingat pelajaran kemarin kita belajar apa? Persamaan. Persamaan. Iya, terima kasih Ayu. Luar biasa. Pasti belajar ya malam ya? Baca dikit, Pak. Iya. Baik, kita selanjutnya nanti kita akan memasuki yang disebut dengan pembelajaran sistem persamaan linear 2 variabel. Oke, silakan lihat ya nanti slide saya ya. Sebentar saya masuk dulu. Sudah, Pak. Ya, Pak. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari yang disebut dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Mengapa kita mempelajari? Nanti kita akan lihat apa fungsi sistem persamaan linear dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah satu, agar siswa dapat membuat persamaan linear 2 variabel. Yang kedua, siswa dapat membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDP. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Baik, sebelum masuk materi, saya ingin tanya dengan kalian. Apakah kalian masih ingat apa yang maksud dengan PLDP? Sistem persamaan. PLDP, persamaan linear Persamaan dua variabel. Ya, Pak. Grupnya Tidak ada ya? dua jenis. Ada dua, Pak. Ya, Pak. PLD, DV, Pak. Iya PLDP ya. Nanti kita akan mempelajari PLDP. SPLDP. Yang kemarin kita mempelajari adalah persamaan linear 2 variabel. Nanti kita lihat pembedanya di mana, ya. Oke, ini dia. PLDP adalah suatu persamaan yang punya 2 variabel dan masing-masing variabel berpangkat 1 dan dapat dinyatakan dalam bentuk AX tambah B dan selanjutnya. Masih ingat? Saya yakin sudah ingat ya. Ingat, Pak. Iya, Ada Iya, 2 Pak. variabel, Pak. 2 Iya. huruf. Iya, bagus semuanya. Oke, perhatian kejadian sehari-hari di bawah ini. Herman membeli 4 buku dan 3 pensil seharga 19.500. Sedangkan Amin membeli 2 buku dan 4 pensil seharga 12.000 pada toko yang sama. Siapa yang tahu harga 1 buku dan 1 pensil? Hidayah? Hidayah? Iya, Pak. Tahu? Nggak tahu, Pak. Gimana ya Iya. caranya, Pak? Afik? Apa, Pak? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya? Baik, berarti iya, berarti memang tidak ada baca-baca ya semalam ya. Baca Oke. tapi belum paham, Pak. Oke, silakan lihat lagi. Ayo kita masuk dalam materi sistem persamaan linear 2 variabel. Sudah siap? Ada melihat gambar? Belum. Apa yang terpikirkan oleh kalian Apa gambar ini? gambarnya, Pak? Belum ada gambarnya, Pak. Sabar. Pak. Apa? Berubah ya?
Masih di halaman 2, Pak. Masih halaman sebelumnya. Oke, yang saya sudah berubah masalah ini. Sudah? Masih belum, Pak. Mungkin nge-freeze. Ini masih halaman 2, Pak. Waduh. Sekarang? Nah, Sudah, Pak. Oke. Iya, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ayo, ada lihat gambar ini? Gambar orang belanja di Gambar. toko. Apa yang kalian pikirkan? Oh, alat tulis, Pak. Belanja Ya. di ATK. Bawa dulu. Ketika kalian belanja di ATK, apa saja yang kalian lihat di situ? Perang. Buku, pensil, orang. Ada mbak pedagangnya. Iya, jadi yang Ada kalian lihat pembelinya itu. juga. Iya, ada disebut dengan buku, ada yang disebut dengan pensil, ada yang disebut dengan pulpen. Nanti kita akan mengubah itu menjadi model matematika. Nanti yang disebut dengan kemarin pemisalannya. Ingat, waktu pembelajaran aljabar kita itu pemisalan. Ya, nanti ya disebut dengan variabel. Betul sekali. Ya, kita lanjut. Kita lihat ini. Tadi permasalahannya. Herman membeli 4 buku dan 3 pensil seharga 19.500. Nah, informasi yang kita lihat dari soal ini adalah yang pertama, apa Pak Bernardus? Bernardus? Iya, Pak. Informasi yang kita dapat dari ini soal? Saya Ya, silakan ayo. harga 4 buku dan 3 pensil 19.500. Iya, betul sekali. Elisa, selanjutnya? Apalagi informasi yang didapatkan? 2 buku dan 4 pensil 16.000. Iya. Siti, apalagi informasi yang kita dapat? Ditanyakan berapa sebenarnya harga 1 buku dan 1 pensil. Baik, semua informasi sudah dapat semua ya. Jadi kita bisa lihat. Tadi sudah saya tanyakan, bingungan semua. Sebelum kita masuk dalam penyelesaian masalah ini, saya akan membagikan kelompok. Baik, saya akan membagi kelompok. Kelompok pertama, Ayu, Elisa, Afik, Bernardus dengan Amelia. Kelompok kedua, Hidayat, Siti, Ani, Varianti dengan Detia. Sudah ya? Kurang dong. Amalia di mana? Amelia di Satu. kelompok 1. Oh iya iya. Ya. Amalia sudah. Ya. Baik, sekarang kalian diskusikan dalam kelompok kalian. Coba ubah dalam bentuk matematika. Soal ini. Saya beri waktu hanya 1 menit ya. Gimana ini? Hurufnya A, B aja, tak? Bebas ya, A, B, X, dan selanjutnya. Ingat kita waktu mempelajari aljabar. Bagaimana mengubah bentuknya. Oke, kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke, silakan. Ya. Kelompok 1 sampaikan bagaimana bentuk Untuk aljabarnya. Informasi pertama untuk buku, Iya. buku kita misalkan A, Pak. 4A. Ya, Untuk pensilnya B, 4A. Ya, 3B sama dengan 19.500. ya. Selanjutnya. Saya gambar 2, Pak. Untuk Ya, kita kelompok 1 dulu ya, sebentar ya. Yo, lanjut. Iya, Pak. harga 2 buku, 4 pensil, seharga itu berarti 2X plus 4Y sama dengan 16.000, Pak. Oke, sip. Kelompok 2 sama? Sama, Pak. Kelompok 2 sama ya? Oke, berarti sudah paham ya tentang cara mengubah soal cerita ke model matematika. Oke, selanjutnya. Dari permasalahan di atas adalah yang disebut dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Jika kamu bandingkan dengan materi sebelumnya, yaitu persamaan linear 2 variabel, apa yang membedakannya? Ternyata yang membedakan adalah apabila terdapat 2 persamaan linear 2 variabel yang berbentuk AX tambah dengan C dan DX plus Y sama dengan F, maka kedua persamaan tersebut membentuk sistem persamaan linear 2 variabel. Itu membedakannya. Kalau persamaan linear 1, kalau sistem berarti lebih daripada ya. Jadi kalau udah 2 Baik. dibilang sistem ya, Pak ya? Ya, lebih daripada 2 disebut dengan sistem. Sistem. Oke, masih. Baik, menyelesaikan sistem ini ada beberapa buah metode yang kita lewati. Yang pertama, grafik, substitusi, eliminasi, dan gabungan. Baik, dalam hari ini kita fokus dalam belajar SPLDP yaitu penyelesaian dengan metode substitusi. Ada yang tahu tidak substitusi itu apa sebenarnya?
Memasukkan, Pak. Ya, memasukkan. Habis itu Mengganti. bisa jadi. Mengganti. Waduh, sudah paham semua ya. Senang saya melihatnya. Ya, benar. Ya, namanya eliminasi, substitusi adalah mengganti atau memasukkan. Baik, saya akan berikan suatu permasalahan. Ini, Juha dan ayah yang beli ke pasar, beli sebuah perangkat solar. Sampai di pasar, mereka pun menghampiri sebuah toko ATK yang penuh dengan peralatan kantor dan sekolah. Percakapan transaksi jual beli antara Juha dan penjual pun terjadi. Yang pertama, 5 buah buku dan 5 buah pensil 25.000, 3 buah buku dan 6 buah pensil 24.000. Jika Juha ingin membeli 2 buku dan 4 buah pensil, berapakah uang yang harus dikeluarkan Juha? Oke, silakan diskusi dalam kelompoknya. Ini tahap-tahapnya, silakan diisi. Oke, 5x kan Pak? Ya. Tambah Y-nya tadi 5. buku pensil 5. Ya. Ini ya. Jumlahnya 25.000. Ya, selanjut. Lalu itu apa soal tadi itunya Pak? Yang ini, jadi sistem pembelajaran seperti ini, dari hasilnya, ini, nanti kalian akan dapat hasilnya, maka yang maksud dalam proses pembelajaran dan jawaban seperti itu disebut dengan substitusi. Seandainya jawaban kamu sama seperti jawaban di atas, berarti kamu mampu menjawab suatu sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan metode substitusi. Nanti ya. Jadi ini disebut dengan metode apa tadi namanya? Substitusi. Iya. Ini Substitusi. ini untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode substitusi, terlebih dahulu kita nyatakan variabel yang satu ke dalam variabel yang lain. Kemudian substitusikan atau ganti variabel itu dalam persamaan yang lain. Baik, kita masuk dalam kesimpulan. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Yo, silakan. Saya coba kita Silakan, belajar ayo, tentang silakan, substitusi Pak. Sudah Pak. Kita bahas substitusi. Betul, betul, betul. Nah, Kita belajar substitusi Oke. menggantiin. Oke, jadi kita pembelajaran hari ini adalah tentang persamaan linear 2 variabel. Kita mengetahui bahwa persamaan linear adalah 2 buah persamaan linear ya, membentuk sistem persamaan linear. 2 atau lebih. Itu kita bahas adalah metode substitusi. Ya, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan metode substitusi, terlebih dahulu kita nyatakan variabel yang satu ke dalam variabel yang lain dari suatu persamaan atau mengganti variabel itu dalam persamaan lain ya. Baik, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nanti untuk pekerjaan rumah kerjakan buku paket halaman 58 ya. Ada 5 soal itu dikerjakan ya. Jadi kita kumpulkan minggu depan. Ini jangan telat ya kumpulnya. Terima kasih atas waktunya. Kita pembelajaran pada hari ini kita singkat, tetapi harapan saya dapat berguna bagi kita semua. Amin. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita sebagai umat yang beragama, kita awali dengan doa penutup. Siti, silakan. Ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dari agama dan ajaran masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.